Simpang siur kasus Vina dan Egy itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada budayawan Sujiwo Tejo, malam Bung Tejo. Kemudian ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri 2013-2014. Kemudian ada Ibu Sugianti Iriani, pengacara Peggy Setiawan, malam Bu Ugi. Kemudian ada Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, malam Pak Sandi. Pengacara keluarga Vina Saiful Salim, malam. Dan ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri, malam Reza. Melalui sambungan Zoom ada Yudia Alamsyah dan juga pengacara Liga Akbar, dan juga ada Liga Akbar di samping dari Yudia. Saya akan mulai diskusi terlebih dahulu dengan Ibu Sugianti. Bu, Peggy akhirnya akan mengajukan pra-peradilan. Betul. Apa dasarnya? Karena kita mengajukan pra-peradilan dasarnya karena penetapan tersangka menurut kita itu dua alat bukti yang terkait bahwa adanya pembunuhan terhadap Eki dan Vina itu tidak pernah dimunculkan oleh pihak Polri, Kapolda, iya. Makanya kita mengajukan di sini kita mengajukan pra-peradilan untuk mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy itu sah atau tidak, karena kita tidak pernah ditunjukkan dua alat bukti terkait pembunuhan. Hanya alat bukti pada press release itu KTP, ijazah, rapot, itu kan tidak ada kaitannya dengan pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dan Peggy Setiawan, klien saya, kami mengatakan bahwa dia bukanlah pelakunya. Karena di dalam DPO, putusan pengadilan yang sudah inkrah, itu dikatakan Peggy alias Peron dengan ciri-ciri yang berbeda dengan Peggy Setiawan klien kami. Artinya orang lain. Betul, betul. Artinya ibu mengatakan bahwa Peggy ini salah tangkap. Salah orang. Salah orang. Iya. Ada orang lain yang betul. disebut Peggy tapi bukan Peggy yang ibu ya, itu. Bukan Peggy, Peggy Setiawan klien kami, bukan. Karena saya yakin kenapa saya berada di sini di garda terdepan. Karena ibunya Peggy adalah ART di rumah saya. Kebetulan di rumah saya. Dia sudah bekerja dari tahun 2014 ikut dengan saya, dan saya tahu persis Peggy Setiawan itu siapa, seperti apa anaknya. Karena pada saat penggeledahan di tahun 2016 pun terhadap rumah Peggy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2016 setelah 3 hari kejadian, Peggy tidak ada di tempat, dia sedang bekerja di Bandung, dan itu pun dikatakan pada ibunya bahwa Peggy sedang bekerja di Bandung. Kenapa pada saat itu kalau memang Peggy Setiawan klien kami itu adalah diduga sebagai pelaku, tidak dilakukan pemanggilan secara patut terhadap Peggy Setiawan. Kalaupun pada saat itu Peggy Setiawan dilakukan pemanggilan secara patut, mungkin saya pun akan mendampingi dia karena ibunya memang adalah bagian dari hidup di keluarga saya. Pasti saya akan dampingi, dan mungkin akan diminta klarifikasi pun akan saya dampingi. Tapi kenapa pada tahun 2016 itu setelah penggeledahan, dan penggeledahan itu juga tidak ada surat penggeledahannya, tidak ada surat dari penetapan pengadilan maupun dari kepolisian, kemudian juga tidak ada izin dari RT RW setempat. Oke, baik. Oke, Pak Sandi, ada salah penanganan kalau menurut versi dari keluarga Peggy. Gimana Mabes Polri merespon itu? Baik. Terima kasih atas kesempatan Mas Budiman. Sebelumnya saya ngasih hormat dulu sama ini, ada senior saya, ada guru saya Pak Ugroseno, izin Bapak. Ini ada guru saya Pak Sujatiro, Pak Jiwa izin, Mas Indragiri, dan para pengacara sekalian. Bagi kami dengan adanya upaya dari pengacara Peggy untuk mengajukan pra-peradilan, itu adalah langkah-langkah konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Dan Polri sangat menghormati itu sebagai langkah untuk menguji apakah benar yang dilakukan oleh penyidik dalam penetapan tersangka Peggy tersebut. Kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada alat bukti atau alat buktinya tidak mencukupi ataupun mungkin tidak ada relevansinya dengan perkara, itu kan boleh saja. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena ini bukan ruang persidangan. Sedangkan penyidik menyiapkan alat bukti itu nanti untuk kepentingan penyidikan yang nantinya akan diuji oleh JPU atau kejaksaan, dan lanjutnya akan diuji di dalam sidang pengadilan.
tentunya penyidik tidak akan segagap itu. Karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang baru muncul demikian saja tidak, tapi prosesnya sudah sangat panjang. Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja, duduk manis dengan pembiaran kasus. Tidak. Ini adalah kasus pembunuhan sadis. Ini adalah kasus pembunuhan yang brutal. Garis bawahi di bawahnya. Brutal dan sadis. Brutal dan sadis. Oke. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini. Dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah. Kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah. Lehernya patah. Rahangnya ini atas bawah juga patah. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti Mas Indra bisa lebih jelas menyampaikan bagaimana sih trauma psikologis itu. Dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Oke. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Oke. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah. Boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline. Masyarakat ya? Kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih. Ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini. Oke. Bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat. Dan itu di persidangan. Dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan. Oke, Gitu. baik. Pak Ugro, saya ingin tanya pandangan dari Pak Ugro. Ini ada dua, dari keluarga Peggy mengatakan ada salah prosedur, salah tangkap, tapi dari Mabes Polri mengatakan bukti-buktinya cukup kuat. Sebaiknya gimana mempertemukan dua pandangan yang berbeda? Iya, saya tanya sama keluarganya Peggy tadi kebetulan. Jadi apakah penyidik datang pertama kali setelah kejadian, ya kan? Datang ke rumah dan hanya mengambil 2 sepeda motor, Oke. ya kan? Tadi diceritakan sama Bu pengacara Peggy Bu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau datang ke tempat kejadian atau mengambil barang bukti kan
harus disampaikan bahwa kami dari kepolisian dapat menerima surat perintah dalam rangka kasus ini. Kami mencari orang yang bernama sini, apakah tinggal di sini, kemudian ada kendaraan dan sebagainya. Kemudian disaksikan oleh kepala lingkungan setempat. Nah, hal-hal seperti ini harusnya ditempuh dari awal, karena jangan sampai pola-pola seperti ini dianggap ini ada kejadian, dianggap saja OTT seperti kalau KPK nangkap korupsi. Bukan, ini penyidikan yang membutuhkan perencanaan yang matang, administrasi penyidikan yang bagus, kemudian saksi dari kepala lingkungan juga harus ada. Nah, kemudian ditindaklanjuti lagi, ya kan? Sayang kalau setelah diambil sepeda motor, diberikan surat panggilan juga ke rumah. Tadi saya tanya juga nggak ada. Jadi kenapa berhenti di sini? Itu saja yang masih dalam tanda tanya saya, yang seharusnya dilakukan oleh para penyidik itu aja. Prosedural ya yang dipersoalkan. Ya, itu harus teliti dan jeli seperti itu. Oke, baik. Bung Reza, gimana Bung Reza lihat ada dua perspektif, tentunya dari keluarga Peggy mengatakan ada kesalahan prosedural, tapi penyidik mengatakan bukti-bukti cukup kuat dan itu akan dibuktikan di pra-peradilan saja. Gitu. Ya, kebetulan saya juga berkesempatan untuk membaca berkas, Oke. termasuk visum et repertum dan laporan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum 2 orang dan dokter forensik 1 orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum et repertum, saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki adalah korban pembunuhan. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Saya mundur 1 langkah. Dari sudut pandang forensik, ketika kita menyimpulkan penyebab kematian, NASH, N natural. Natural. Ini bisa dianggap sebagai kematian yang wajar. Karena sakit, karena usia lanjut, dan seterusnya. 3 selebihnya ini yang tergolong sebagai kematian tidak wajar, yaitu accident, suicide, homicide. Kecelakaan, bunuh diri, dan meninggal seseorang akibat perbuatan orang lain. Nah, di dalam berkas yang saya baca, simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar. Tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah? Tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, ini sekaligus mengingatkan saya pada laporan yang disampaikan oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus. Di laporan tanggal 31 Agustus, di laporan itu Rudiana mengatakan kurang lebih kedua korban ditusuk. Kedua korban ditusuk. Ya. Dan kedua korban meninggal di TKP tanggal 31 Agustus, laporan dibuat oleh Rudiana. Sementara otopsi dilakukan setelah itu, kurang lebih tanggal 6 September. Ketika otopsi dilakukan oleh dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebut bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Bahkan dokter mengatakan, menulis bahwa almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul. Tumpul, bahkan trauma tajam pun tidak. Sementara pada almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Posisi trauma tajamnya di mana? Di punggung telapak tangan dan di daerah pipi. Jadi yang ingin saya katakan, ini menarik untuk dicari tahu. Ya. Kenapa pada tanggal 31 Agustus Rudiana sudah melaporkan bahwa kedua korban itu ditusuk dan meninggal di TKP. Memang masih banyak misteri, termasuk juga kemudian perkembangannya adalah ada lagi kesaksian yang kemudian mencabut keterangannya. Jawabannya setelah jeda berikut ini.